Ada tempat yang nggak cuma bisa dilihat, tapi juga dirasakan. Hai, selamat datang di YouTube Bumana Jalan-Jalan dan selamat datang di Kyoto. Jalan kaki pagi hari di area Kyoto itu tuh vibes-nya beda banget, super cantik, super tenang dan kotanya ini benar-benar bikin aku tuh jatuh cinta. Nah begitu belok ke gang kecil di area Higashiyama, aku langsung disambut sama siluetnya Yasaka Pagoda. Ini tuh cakep banget ya pagodanya. Bukan cuma spot ikonik Kyoto aja sih si Yasaka Pagoda ini, tapi menurut aku dia semacam reminder ya kalau hidup tuh nggak harus buru-buru. Karena kadang yang paling berkesan itu justru datangnya pas kita nikmatin semua perjalanannya secara pelan-pelan. Masih di area Yasaka Pagoda, nah nanti teman-teman akan ketemu sama Yasaka Koshindo Temple. Jadi ini tuh kuil yang unik banget karena dia tuh warna-warni gitu loh, colorful dan ada bola-bolanya juga yang digantung di situ. Nah ini namanya Kukurizaru. Jadi ini tuh simbol keinginan dan juga harapan kita. Kalau kita datang ke sini nih, kita bisa banget nulis satu harapan, terus kita gantung bola itu sambil kita berdoa. Lucu banget buat foto iya, tapi lebih dari itu sih ya menurut aku. Karena tempat ini tuh ngingetin kita buat berani ngelepas hal-hal yang bikin hati kita terasa berat. Tadi habis dari yang lokasi pertama, kita ganti baju dulu, terus kita sekarang mau cari breakfast. Nah breakfastnya itu kita cari yang otentik Kyoto dan memang disukain sama orang lokalnya Kyoto gitu. Dan kita ini nyobainnya bakery. Ini lainnya sangat panjang banget, namanya Maruki Bakery. Gak apa-apa kita bela-belain karena di sini katanya bakerynya enak banget. Sudah ada dari tahun 1947. Menit antre, bentar lagi giliran kita. Kita akhirnya dapat, mari kita makan. Pertama ini aku pengen makan yang pesen apa ya, boleh nggak sih mami minta ini dikit dikit aja. Pertama yang menggiurkan adalah roti goreng ini, katanya dalamnya itu kari. Mari kita coba. Kayak aku ambil langsung aja deh, buka aja ya. Oh jadi dia ada gininya kan, kari ini ya. Iya kari, ininya kari, ininya kari. Nah, ini dalamnya itu dia rasanya kari, renyah banget di luar, enak banget. Dari roti goreng tuh ada dua ya, jadi ada yang panjang, ada yang bentuknya tuh lebih gendut. Sebenarnya yang lebih gendut katanya tuh lebih enak. Ini juga enak sih, tapi kalau yang agak besaran, nah itu dia dalamnya melted gini. Enak banget. Ini enak banget. Jadi kalau kesini yang pertama paling enak itu adalah yang kari kroket. Jadi kalau yang panjang kayak gini dia biasa, jadi nggak melted dalamnya. Tapi yang melted itu jauh lebih enak dan jangan beli satu, tapi belinya lebih banyak. Enak banget. Next kita cobain yang sandwich, tapi ini dalamnya adalah ebi. Dalamnya itu adalah ebi katsu.
Terus dia tuh ada irisan lemonnya gitu kan. Gimana ya? Roti empuk di dalam, crunchy di luar, dalamnya ada ebi yang lembut banget, terus ada rasa lemon seger. Aku tidak paham bagaimana cara untuk mereview masih di persandwichan. Entah kenapa aku tertarik sekali dengan sandwichnya, karena sandwichnya tuh pasti enak banget gitu kan. Kayaknya bestsellernya tuh selain kroket, itu si sandwich ini juga kayaknya enak banget. Nah ini aku beli yang kroket, jadi sandwich yang kroket. Kenapa bisa ada roti seenak ini ya? Terus kan di dalamnya tuh ada selada gitu kan. Seladanya manis, renyah. Pusing lah mengungkapkannya gimana sih. Kalau kalian ke Kyoto, aku saranin banget teman-teman datang ke Maruki Bakery ini walaupun ngantrenya lumayan, tapi worth to try. Next kita coba donat. Ini yang manis dan ini katanya juga best seller kalau yang manis. Jadi donat yang dalamnya tuh ada krimnya gini. Oh, dia kayak ada fla-nya juga. Mari kita coba. Kalau orang makan roti atau cemilan itu kan ada yang suka tim gurih, ada yang jadi tim manis kan. Kalau yang tim manis tuh bakalan suka banget sama ini karena dia manisnya tuh nggak too much gitu loh. Donatnya tuh lembut banget, terus dalamnya ada fla, tapi ada krimnya. Jadi kayak melted di mulut secara bersamaan tuh gimana sih cara mengungkapkannya? Pusing kan? Flanya enak banget. Di sini itu semua rotinya aku rasa tidak ada yang failed ya, karena emang kayak basic rotinya tuh udah enak banget. Jadi kayak ditambah-tambahin dengan rasa-rasa lain aja, itu kayak semuanya tuh pasti enak gitu. Mungkin karena aku bukan tim sweet ya, aku lebih tergiur sama yang gurih jadinya. Jangan lupa bawa sambal dari Indonesia ya. Makanan Jepang itu udah enak semua, tidak perlu ditambahin. Tapi ini kayaknya kalau ditambah nih lebih enak. Kan, tambahin sambal lebih mantul. Waktunya kita explore. Jadi ini adalah salah satu tempat klasiknya Kyoto, di mana bangunan-bangunan tua, restoran-restoran yang benar-benar otentik Kyoto banget, namanya Gion Shirakawa. Dan ini tuh pernah dipakai jadi salah satu tempat syuting film The Makanai. Coba nonton di Netflix, bagus banget. Jadi kayak ini belakangku sama kesana, nanti kita jalan-jalan, kita explore. Banyak banget ada orang-orang yang pakai kimono, terus mereka jalan-jalan, foto-foto. Cuma kita pas kesini ini tuh hari Minggu, jadi banyak banget yang tutup restoran. Padahal kalau ini lagi buka, pasti bagus banget. Next kita mau bikin cincin. Jadi kayak custom cincin gitu. Kalau di Jepang kan dipercaya di sini tuh kayak lebih apa ya? Lebih dapat feel-nya tentang buat cincin sama pasangan lah. Ya gitu-gitulah. Aku lagi pengen coba dan ini kita tinggal jalan 11 menit dari sini. Nama tempatnya itu di areanya tuh namanya Glanta. Yuk kita jalan. Menurut aku Jepang itu tempat yang spesial banget. Karena setiap sudutnya tuh kayak membekas gitu loh di hati, pengen balik lagi gitu. Entah inget sama jalan-jalan kecilnya, suara-suara anginnya gitu ya. Bahkan kalau cuma ngelihat lampion-lampion di pinggir jalannya aja itu kayak udah bikin kangen gitu. Makanya biar ada kenang-kenangan yang gak bisa diinget doang, tapi juga bisa dibawa pulang. Akhirnya aku memutuskan untuk create moment lewat sebuah benda. Kita udah sampai di tempat untuk custom cincin. Tapi lagi-lagi, namanya juga Jepang ya. Segala sesuatunya antre.
Kayaknya orang yang bisa liburan ke Jepang itu hanya orang-orang yang sabar. Kalau nggak sabar, jangan liburan ke Jepang. Sebenarnya aku nggak tahu kenapa kita memilih ini, tapi suamiku tuh pengen punya couple ring gitu. By the way, kita 10 tahun pernikahan di bulan ini, tahun ini. Jadi kita mau bikin couple ring. Ternyata dia sangat populer ya. Ya gini, makanya jadi kita antre deh. Buat aku hal kecil yang kayak gini tuh cara terbaik buat simpen momen. Karena bukan cuma foto atau video kan momen itu, tapi sesuatu yang bener-bener aku tuh butuh yang bisa dipegang gitu loh, yang bisa aku pakai dan aku inget terus gitu setiap hari. Kita udah pilih cincin yang kita mau, terus di sini tuh kita boleh pilih apakah mau tulisannya pakai English atau pakai Japanese. Kita pilihnya English aja ya, karena kita nggak ngerti Japanese nanti apa. Sama kayak ada tanggalannya gitu. Nah sekarang dibuat kayak gini. Waktu di momen ini ya aku jujur gak sabar gitu, pengen banget lihat gitu cepet-cepet hasil cincinnya gimana sih. Custom cincinnya udah, sekarang kita mau cari miniatur khas Kyoto. Aku suka banget sama Manikineko, patung kucing, tahu kan? Nah, mau beli di sini tapi dia nggak goyang. Ini yang bener-bener miniatur. Onigiri yang enak banget di Kyoto. Jadi kalau ketemu sama toko ini mesti beli onigirinya. Jadi onigiri itu beda sama yang dijual di convention store. Biasanya kan onigiri itu yang enak adalah rasa tuna kan, tuna mayo. Kalau yang ini cari yang tuh lupa ini namanya rasa apa ya. Cari aja yang kayak gini. This is so good. Terus mereka juga jual karage, kita juga beli karagenya. Nanti kita mau makan di hotel. Tertarik sekali dengan ice cream honey ini. Beneran ada honey-nya gitu. Lucu banget. Mari kita coba. Wah, es krim diisi honey itu bikin es krimnya tuh nggak membosankan rasanya. Tadi tertarik sama yang ini karena nyobain si yuzu honey ini. Kita dikasih tester, ternyata testernya enak banget. Jadi kita beli deh minuman honey, tapi enak banget. Wah, menarik, es krim dicampur madu. Sebenarnya lebih penasaran sama ininya. Sepertinya keras, tapi ternyata begitu dimakan langsung lumer di mulut. Crackersnya juga enak banget. Dia ini rasa honey juga deh, tapi honey yang light gitu loh. Biasanya aku tidak pernah tertarik makan ice cream, tapi ice cream yang brandnya Sugi ini enak banget. Terus aku juga penasaran dengan
Ikinari namanya. Dia dumpling tapi ternyata tuh dalamnya sweet potato, ubi ya. Apakah sama seperti ubi-ubi di Indonesia? Mari kita coba. Masih panas. Ini kayak apa ya? Jajan Bali. Ada jajanan pasar Bali kayak gini. Kue yang merah tuh apa namanya? Yang merah dalamnya apa sih namanya, Bli? Lupa lagi namanya. Dia ini ubi, terus ada red bean-nya. Terus kulit dumplingnya itu, enak banget. Perpaduan yang sempurna. Nah, habis ini kita akan dinner karena ini udah jam 4:30. Tempat dinernya kita ini bukanya baru jam 5 sore. Dia spesial Wagyu. Nah, namanya tuh Wagyu Bungo Gion. Nanti kita ke sana ya. Selamat makan malam. Kita makan malam di tempat kari favorit. Jadi sebenarnya kita tadinya tuh mau makan wagyu, tapi ternyata mesti reservasi. Sedih sekali. Ya sudah, nanti carinya di Osaka aja. Nah, sekarang kita makan ini. Kebetulan aku tuh makan si kari ini ya. Kemarin hari pertama makan ini, hari ini makan ini lagi, saking enaknya. Terus dia juga jual kari yang bisa kita bawa pulang gitu loh, yang kemasan. Dan itu aku juga beli beberapa kotak saking enaknya. Ini rekomendasi banget karena kari ini tuh nggak cuma ada di Kyoto, tapi kalau kita bingung mau makan apa, misalnya kita nanti ke Osaka atau jalan-jalannya di Tokyo, ini juga ada karinya. Jadi kayak franchise kari ini ada banyak di mana-mana. Pilihan nasinya. Terus enaknya lagi kari ini adalah kita tuh bisa milih porsian nasinya. Jadi hari ini aku pilih nasinya itu dijadiin 150 gram aja. Jadi nggak yang besar banget porsinya. Terus level pedasnya juga kita bisa request kayak level 1, level 2 gitu-gitu. Jujur ini karinya enak banget. Kita tidak menemukan di Indonesia kari yang kayak gini. Aku pesan yang beef, terus ditambahin toppingnya sama spinach, dipakai bayam gitu. So good banget. Kalau kita nggak tahu pas di Jepang pengen makan apa, tapi pengen makan yang enak, makan kari aja udah. Ini brandnya Koko Ichibanya. Ada banyak di mana-mana di Jepang. Tambahin telur supaya proteinnya lebih banyak. Karinya tuh bukan yang strong, tapi pas, bumbunya tuh pas. Pagi ini kita ke Ninensaka dan Sanenzaka. Jadi salah satu ikoniknya Kyoto juga, tempat estetiknya lah. Kita hunting foto sampai kita ngos-ngosan. Pemandangannya dari sini juga bagus banget. Kita bisa lihat banyak bangunan gitu. Kita mau cari spot foto buat bersama. Ini daunnya udah mulai agak-agak warna orange gitu loh, karena kan autumn kan. Cuma kita masih awal November, jadi masih belum terlalu. Biasanya dia akan orange banget itu di pertengahan November. Aku lagi mencari tuh kosong-kosong. Suka kepikiran gak sih kenapa ya kita tuh sering banget ngerasa diburu-buru sama waktu? Ya aku pakai kita karena mungkin bisa jadi bukan aku doang yang ngerasain ini, tapi mungkin teman-teman juga iya gitu. Padahal kalau dipikir-pikir, waktu tuh sebenarnya jalannya stabil aja. Yang ngebut itu ya kita gitu. Nah, lagi jalan di Kyoto ini aku ngerasain banget kotanya tenang, orang-orangnya santai. Bahkan kayak angin yang lewat pun itu kayak ngajakin pelan-pelan gitu loh. Rasanya kayak diingetin kalau kita tuh gak harus terus-terusan lari.
Kita sering kan takut sama waktu, takut nggak keburu, takut ketinggalan momen, takut gagal sampai tujuan. Tapi ternyata makin kita takut, makin kita lupa nikmatin perjalanannya. Perjalanannya berlanjut. Nah, sekarang ini aku mau ke daerah Arashimaya. Di sini tuh terkenal banget sama hutan yang asri, apalagi kalau kita dapat pada saat daun-daunnya tuh lagi orange gitu ya, pada saat autumn. Nah, di sini tuh suasananya tenang banget dan pemandangan alamnya tuh bikin kita ngerasa jauh banget lebih slow down gitu karena jauh dari hiruk-pikuk kota juga. Begitu masuk, rasanya tuh tenang banget. Suara angin, daun, semua itu bikin hati aku tuh adem. Buat aku, seorang ibu 3 anak yang tiap hari tuh rasanya kejar-kejaran sama waktu, jujur aja, aku sering lupa kalau kita tuh harusnya nggak selalu buru-buru. Ada waktu yang kita berhenti sejenak dan biarin semuanya mengalir begitu aja. Di Kyoto ini, aku ngerasa bisa lebih dekat sama diri aku sendiri. Karena aku benar-benar menikmati setiap momen dengan super slow. Dan ternyata itu sangat menyenangkan. Karena perjalanan terbaik bukan cuma soal tempat, tapi tentang menemukan ketenangan di dalam diri kita. Aku selalu percaya setiap perjalanan bukan cuma soal tujuan, tapi tentang perasaan yang kita rasain sepanjang jalan. Collect moments, not things. Dan di sini aku ngerasain itu banget. Jadi kalau misalnya mau ke Jepang dan memang cari seasonnya biar ketemu sama daun-daunannya pas lagi warna orange, merah gitu, itu ambilnya di pertengahan Desember. Kita cobain yang Wagyu beef. Enak banget. Tidak bisa dideskripsikan ya, saking enaknya. Sebenarnya sama kok seperti gyoza yang lainnya, cuma dalamnya Wagyu. Cuma Wagyunya light aja. Tapi enak. Ya ditambah dengan sambal dari Indonesia. Makan apapun di Jepang kita tetap beli karage. Karagenya beda banget. Nah. Kita cobain ini prawn tempura. Manis ya dagingnya. Karena dia nggak panas jadinya enak. Seperti tempura pada umumnya, cuma dalamnya dia prawn, jadi rasanya tuh kayak manis, dagingnya berasa, crunchy-nya dapet, terus ada sausnya ini agak manis gitu. Ini yang telur ya, tempura tapi dari telur. Enak banget. Japanese omelet. Lembut parah. Gimana sih caranya bikin omelet biar lembut banget gini ya? Wiggle-wiggle deh. Terus dia ngasih daun bawangnya tuh nggak pelit gitu loh, berlimpah. Duh, kayak goyang-goyang. Panas tapi nagih ya. Menyamankan perut ini telurnya karena dia soft.
kita cobain dulu mochinya. Kirain matcha tuh pahit kan, karena aku nggak begitu suka matcha. Tapi ternyata ini di mochinya tuh dia moist banget, terus dia nggak pahit sama sekali. Kita coba es krimnya. Kalau ini agak pahit ya sedikit, tapi pahitnya enak. Aku suka rasanya tuh light matcha, tapi ada pahitnya, tapi pahitnya masih bisa diterima. Jadi intinya ini tuh ada grade-nya, kita boleh pilih yang mau yang standar, kita mau pilih yang good, ya harganya beda. Ada yang premium, ada yang high quality atau super quality gitu. Kalau kita beli yang ada toppingnya kayak tadi, itu dia udah otomatis grade-nya itu masuknya yang premium kita dapatnya. Oh, kopi di es krim ini. Kita coba. No sleep, my veins run dry. Buat orang-orang seperti aku yang setiap harinya in a rush, Kyoto ini benar-benar bikin aku punya suasana baru dalam hidup aku. Karena aku jadi bisa berhenti sebentar, lihat di sekitar aku itu ada apa aja, hirup udara segar dengan suara daun, nikmatin aroma kedai kopi kecil di pinggir jalan. Jujur semuanya itu sederhana, tapi justru di situ letak berharganya. Jadi, kalau hari ini kamu lagi ngerasa dikejar-kejar waktu, coba kasih diri kamu izin buat pelan dulu sebentar. Gak apa-apa kok, karena waktu itu bukan musuh. Dia teman perjalanan yang ngajarin kita nikmatin setiap langkah, bukan ngebut sampai lupa caranya hidup. Itu dia perjalanan kita di Kyoto selama 3 hari 2 malam. See you, kita akan berangkat hari ini ke Osaka. Bye. Same old good anxiety. Where's your irony? Just smile wide, 'cause I got everything I need, but not what I wanted.